Selamat datang di Tilas Tapa. Kali ini Tilas Tapa akan membawakan kisah tentang seorang santri di daerah terpencil di selatan Provinsi Banten. Santri merupakan julukan bagi seorang pelajar yang menuntut ilmu agama di ranah pesantren, meninggalkan orang tua dan keluarga demi menuntut ilmu agama lebih mendalam. Di beberapa pesantren yang masih melestarikan metode klasik atau salafi, biasanya para santri tidak hanya belajar tentang teori ilmu agama, namun para santri juga dibekali dengan ilmu kanuragan. Ini bertujuan untuk membentuk pribadi santri yang kuat dan siap menghadapi berbagai masalah di masyarakat kelak. Maka tidak heran jika kita sering mendengar cerita tentang kesaktian-kesaktian santri. Di antaranya adalah kisah Mang Ujang, seorang santri yang memiliki ilmu kanuragan. Lalu bagaimana perjalanan Mang Ujang di dunia pesantren hingga dapat mewarisi ilmu kanuragan? Simak baik-baik ceritanya, hanya di sini, di Tilas Tapa. Ujang kecil dilahirkan dari keluarga miskin. Ayahnya yang bernama Sukardi hanyalah seorang kulit tani yang bekerja paruh waktu. Sementara ibunya, Hafsah, adalah ibu rumah tangga yang sudah lama tak bekerja karena cacat akibat kecelakaan beberapa tahun silam. Ujang adalah anak tunggal yang menjadi harapan besar kedua orang tuanya. Namun sayang, di usianya yang sudah genap 9 tahun, Ujang belum juga merasakan indahnya berseragam sekolah. Sukardi dan Hafsah tak mampu menyekolahkan anaknya. Hati mereka remuk sejadinya saat melihat teman-teman Ujang rapi berseragam sekolah. Sementara Ujang hanya mampu menatap temannya itu dari kejauhan. Tak terbayang bagaimana rasanya jadi Ujang. Anak sekecil itu harus dipaksa mengerti persoalan orang tua yang terlilit kebutuhan hidup. Tak seperti anak-anak kecil pada umumnya yang melewati hari-hari dengan bermain bersama. Ujang lebih memilih membantu kedua orang tuanya di rumah dan mencari uang untuk sekedar meringankan beban kedua orang tuanya. Kadang dia berdagang kue, kadang juga mencari kayu bakar untuk kemudian ia jual ke tetangga yang ingin membelinya. Pada suatu sore menjelang maghrib, Ujang baru saja pulang dari hutan setelah mencari kayu bakar. Hafsah memperhatikan seperti ada yang janggal dari aura wajah anaknya itu. Biasanya Ujang selalu terlihat ceria dan ramah senyum. Sore itu wajah Ujang terlihat sangat pucat, tatap matanya kosong. Ditanya oleh Hafsah pun Ujang tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya mengangguk dan menggeleng. Saat itu Hafsah mengira Ujang sedang sakit, lalu menyuruhnya untuk istirahat saja. Di malam harinya, tepatnya pukul 1 dini hari, Hafsah bangun untuk melakukan sholat tahajud. Saat akan berjalan ke kamar mandi, Hafsah mendengar ada suara orang yang sedang ngobrol dari kamar Ujang. Padahal waktu itu Ujang tidur sendiri. Karena penasaran, Hafsah berjalan perlahan ke arah kamar Ujang. Saat dibuka pintu kamar Ujang, "Pak, tolong!" Teriakan Hafsah membangunkan Sukardi yang langsung menghampiri istrinya itu. Sukardi terkejut melihat Ujang yang sedang tertawa-tawa sendiri sambil mengunyah bangkai ayam yang ia genggam di tangan kanannya. Matanya merah dan mulutnya penuh darah bangkai ayam. "Ujang, kamu kenapa, Nak?" kata Sukardi sambil mencoba mendekati Ujang. Ketika Sukardi duduk di sebelah Ujang, tanpa diduga Sukardi ditampar Ujang dan mental hingga membobol dinding bilik rumah. Hafsah pun keluar berteriak-teriak minta tolong pada tetangga. Suasana menjadi genting. Ujang yang santun tiba-tiba menjadi liar dan tak terkendali. Ujang masih saja menyerang Sukardi. Tenaganya begitu besar sehingga Sukardi agak kewalahan menahan pukulan-pukulan anaknya. Tak lama kemudian, beberapa pemuda dan bapak-bapak datang bersama Hafsah dan segera membantu Sukardi yang sudah babak belur. Ujang ditarik ke ruangan tengah oleh 6 orang. Kemudian Ujang diikat di tiang agar tidak menyerang siapa-siapa.
Pak Sukardi, ini bukan Ujang. Dia pasti dirasuki, kata seorang pemuda. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tanya Sukardi yang kepanikan. Begini saja Pak, karena waktu sudah larut malam, untuk sementara biarkan Ujang diikat dulu sampai tenang. Besok saya akan bantu panggilkan ahli hikmat. Keesokan harinya, datang 3 orang ahli hikmat yang akan mengobati Ujang. Orang pertama maju, mencoba berinteraksi dengan sosok yang merasuki Ujang ini. Baru saja akan mendekati Ujang, orang pertama tadi langsung batuk darah karena melihat tatapan Ujang. Sosok yang merasuki ini bukan sosok sembarangan, kata orang pertama. Kemudian orang kedua dan ketiga mencoba menyatukan kekuatan untuk meredam serangan Ujang dengan melakukan kontak tanpa menyentuh Ujang. Tapi sayang, kekuatan keduanya belum cukup untuk menaklukkan sosok jahat di badan Ujang. Keduanya mental sampai keluar rumah. Jimat yang mereka bawa pun ikut hancur karena diserang Ujang. Mereka pun akhirnya menyerah dan meninggalkan rumah Ujang begitu saja. Hari demi hari berlalu, sudah seminggu Ujang dirasuki sosok jahat itu. Orang yang mengobati pun datang silih berganti. Namun, belum ada satupun yang sanggup mengusir sosok itu dari badan Ujang. Sukardi dan Hafsah tak tega melihat kondisi anaknya yang kurus kerontang karena seminggu tak makan akibat kerasukan. Tetangganya lalu menyarankan dirinya meminta pencerahan kepada seorang kiai bernama Abah Gufron yang tinggal di kampung Cihara. Sukardi tak mengenal Abah Gufron, namun kegelisahannya terus menuntut untuk segera menemukan solusi. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke kediaman Abah Gufron dengan arahan tetangganya yang sudah pernah menemui sosok kiai itu. Sudah, kamu kesana saja. Nanti kamu ikuti saja jalan ini. Sampai di persimpangan jalan, kamu ambil kiri. Dari sana, kamu lurus saja sampai ketemu perkampungan. Kalau sudah sampai di perkampungan itu, kamu tanya aja di mana rumah Abah Gufron. Semua orang pasti tahu kok. Begitulah saran dan arahan dari tetangga Sukardi. Jarak dari rumah Sukardi menuju kediaman sang kiai membutuhkan waktu setengah hari perjalanan. Maklum saja karena Sukardi hanya mampu berjalan lantaran tak memiliki kendaraan. Jarak tempuh yang begitu jauh, terik matahari yang membakar kulit legam Sukardi tak meruntuhkan tekadnya untuk bertemu sang kiai. Di tengah perjalanan menuju kediaman Abah Gufron, Sukardi sangat merasa kehausan. Membuatnya harus beristirahat sejenak di sebuah saung bambu di pematang sawah. Kerongkongannya kering. Bahkan untuk menelan ludah saja akan terasa sakit sekali. Ia bingung hendak meminta air minum kemana. Karena saat ini Sukardi berada di tengah sawah dan tak ada satupun orang yang terlihat. Namun ketika Sukardi hendak merebahkan badannya, tanpa diduga seorang bapak agak sepuh menepuk pundaknya dari belakang. Kamu pasti sedang kehausan. Ini aku ada botol air untuk bekal perjalananmu, ucap seseorang itu. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Boleh saya menumpang istirahat sebentar di sini? Saya lagi kelelahan, kata Sukardi berterima kasih sambil menerima sebotol air dari bapak sepuh itu. Ia segera menenggak air pemberian itu dengan cepat, hingga akhirnya habis tak tersisa. Tapi saat Sukardi menoleh ke arah bapak sepuh tadi, sosok itu tiba-tiba menghilang. Astagfirullah. Kemana sosok yang tadi memberiku air? Sukardi kaget dan kebingungan menoleh ke kiri dan ke kanan, mengarahkan matanya ke semua sudut, mencari keberadaan sosok itu. Tapi percuma, tak ada satupun sosok yang ia lihat. Sukardi menepuk-nepuk dan mencubit pipinya, memastikan bahwa dirinya tidak sedang bermimpi. Tapi ini memang nyata. Botol bekas air minumnya pun masih ada di genggaman Sukardi. Kejadian itu sangat singkat. Sosok sepuh itu menghilang tanpa jejak. Sukardi terus bertanya-tanya dalam benaknya, siapa sebenarnya sosok yang memberikannya air minum? Namun, sesaat kemudian Sukardi beranjak dari kebingungannya. Ia harus segera melanjutkan perjalanan karena hari semakin sore, meski dalam hatinya masih bertanya-tanya. Setelah melalui perkebunan dan bukit yang cukup panjang, tibalah Sukardi di kampung Cihara dan menanyakan kediaman Abah Gufron ke penduduk setempat. Pak, permisi. Bapak tahu di mana rumah Abah Gufron? Oh, semua orang tahu rumah Abah Gufron. Bapak ada perlu apa dengan Abah? Saya ingin sowan saja ke Abah. Oh gitu.
Bapak lihat kan surau di dekat sungai? Itu kediaman Abah. Tapi saya cuma ingetin aja ke Bapak, kalau soal ke Abah nggak boleh punya niat jelek. Bisa-bisa diusir sama Abah. Baik Pak, terima kasih untuk saran dan penjelasannya. Kalau gitu saya jalan dulu. Setibanya di surau, ternyata Abah sudah menunggu kedatangan Sukardi. Bahkan segelas kopi hitam pun sudah dibuatkan untuk menyambut Sukardi. Betapa kagetnya Sukardi saat melihat sosok Abah Gufron yang mirip sekali dengan sosok yang memberinya sebotol air tadi. Sukardi masih ingat betul wajah sosok yang memberinya air. Belum sempat mengucap salam, Abah sudah menyapa Sukardi lebih dulu. Silakan masuk Kang Sukardi. Duduk sini. Abah sudah bikin kopi buat Akang. Mari silahkan diminum. Sukardi duduk dekat Abah. Wajahnya penuh kebingungan dengan sikap Abah yang seolah-olah sudah tahu kedatangannya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, bagaimana Abah bisa tahu nama Sukardi? Sementara ia baru pertama kali bertemu Abah. Hatinya ingin sekali bertanya. Tapi Abah begitu berwibawa, membuat siapa saja yang berhadapan dengan Abah akan segan dan hormat dengan sendirinya. Hal itu mungkin karena akhlak Abah yang begitu memuliakan tamunya. Walaupun tamunya hanya orang biasa-biasa saja. Sesaat setelah menyeruput kopi suguhan Abah, Sukardi memberanikan diri membuka obrolan dan menjelaskan maksud tujuannya datang menemui Abah. Maaf Bah, sebenarnya maksud tujuan saya kesini mau minta pertolongan Abah. Anak saya saat ini sedang diganggu sosok jahat Bah. Sudah seminggu dirasuki, sampai-sampai badannya kurus karena tak bisa makan, kata Sukardi berkeluh kesah. Sedangkan Abah hanya tersenyum. Kamu ini gimana? Mestinya kamu jangan datang ke sini. Minta tolong kok ketua bangka kayak Abah. Cari orang lain saja yang bisa menyembuhkan anakmu. Enggak, Bah. Sudah banyak orang yang mencoba menyembuhkan anak saya. Tapi semuanya menyerah. Mereka malah mendapatkan serangan dari sosok itu. Awalnya Abah menolak permohonan Sukardi untuk melawan sosok jahat itu. Namun karena Sukardi terus merengek memohon, Abah pun mengusirnya. Sukardi, kamu pulang saja sekarang. Abah nggak bisa bantu apa-apa. Nanti kamu pulang sampaikan salam saya pada Ujang. Bilang saja ada salam dari Abah Gufron. Tapi Bah, bagaimana dengan Ujang? Abah tak menghiraukan pertanyaan Sukardi dan melanjutkan pembicaraannya. Jalannya ke belakang rumah Abah saja. Nanti kamu tinggal nyebrang sungai. Dan jangan lupa, kalau Ujang sudah sehat, bawa ke sini, biar mondok sama Abah. Sukardi pun akhirnya beranjak pulang dengan wajah murung. Lantaran Abah tak memberikan solusi apa-apa, malah menitipkan salam pada Ujang yang tak sadarkan diri karena dikendalikan sosok jahat. Waktu sudah menunjukkan waktu maghrib. Selesai sholat maghrib, Sukardi pun berjalan pulang melewati sungai yang diarahkan Abah tanpa banyak pikir. Menyeberangi sungai yang dinginnya membuat kaki Sukardi gemetaran. Saat tiba di seberang sungai, ia melihat cahaya lampu dari sebuah rumah. Sukardi mendekati cahaya itu. Kemudian, semakin dekat dengan cahaya itu, Sukardi merasa ada yang aneh. Loh, kenapa rumah ini mirip sekali dengan rumahku? Dalam benak Sukardi bergumam sambil memperhatikan tiap sudut rumah itu. Tak lama kemudian, penghuni rumah membuka pintu. Betapa kagetnya Sukardi melihat yang membuka pintu itu adalah Hafsah. Bapak sudah datang. Ibu pikir suara sendal siapa? Ucap Hafsah sambil mencium tangan suaminya itu. Sementara Sukardi masih berdiri kebingungan, melihat sekitar dan memastikan di mana sebenarnya ia saat ini. Tapi jika ditengok kiri dan kanan, itu memang kampung tempat tinggal Sukardi. Tapi bagaimana bisa ia tiba secepat itu? Setibanya di rumah, Sukardi menghampiri Ujang yang masih diikat di tiang dan langsung menyampaikan salam Abah kepada Ujang. Assalamualaikum Ujang. Tadi Bapak habis sowan ke rumah salah satu kiai. Kamu dapat salam dari Abah Gufron. Mendengar nama Abah Gufron, tiba-tiba Ujang bereaksi. Badannya seperti kejang-kejang. Matanya pun makin memerah, seperti marah mendengar nama Abah Gufron. Tak lama kemudian, tiba-tiba keluar bayang hitam dari pundak Ujang, dibarengi dengan bau yang sangat tidak sedap, seperti bau busuk. Ujang pun pingsan dan segera dipindahkan ke kamarnya. Keesokan harinya, Ujang pun siuman dan bertanya-tanya pada Sukardi dan Hafsah yang berada di sisinya.
Pak, Bu, Ujang di mana? Ya Allah, Ujang. Alhamdulillah. Kamu di rumah, Nak. Sama ibu, sama bapak. Pecah tangis Hafsah melihat anaknya siuman. Setelah seminggu dirasuki, akhirnya hari itu Ujang sudah sembuh karena mendapatkan salam dari Abah Gufron. Siapa sebenarnya Abah Gufron itu? Sehebat apa kekuatannya? Sampai-sampai bisa menaklukkan sosok jahat tanpa bertemu langsung. Ya, beliau adalah cikal bakal yang akan menjadi guru Ujang. Bagaimana perjalanan Ujang berguru dengan Abah Gufron? Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Salam Tilas Tapa.